Wortel dulu buat nanti siang. Nasi goreng pakai bumbu bambu. Mantap. Ya. Untuk sarapannya, Lagi manasin pizza. Belum ada pizzanya, Bang. oh belum ada pizza aja. Lagi manasin ovennya dulu. Gimana? Kalau ini buat makan siang kita pasta. Sarapan dulu pizza. Yeay. Karena kita hari ini perjalanan lumayan jauh nih. Iya, 3 jam. Jalan 3 jam lebih ya. Hari ini mau nyantai-nyantai setelah kemarin rasanya udah Pegel-pegel banget nih pasti. Iya. Yuk makan. Ini kita lagi nunggu bus sekarang untuk menuju stasiun buat nanti naik kereta ke Senggalan. Dikasih coklat sama host Airbnb kita Sebelum pergi, untuk bekal di jalan. lucu sekali. Saatnya lunch. Yuk makan. Yum. Drop koper di Airbnb. Airbnb sekarang. Kita mau jalan-jalan di St. Gallen. Saint Gallen sangat strategis karena berdekatan dengan Jerman dan Austria. Saint Gallen ini kita jadikan basis untuk mengeksplor daerah Appenzell dan sekitarnya. Karena mudah dijangkau menggunakan kereta dan harga penginapan di Saint Gallen juga cenderung lebih murah. Sekarang kita udah di Airbnb lagi. Kita lagi makan malam dulu. Airbnb stay-nya 2 minggu yang lalu. Paling kesini aja. Nächste Haltestelle, Sammelplatz. Halt auf Verlangen. Oke, jadi kita sekarang lagi di jalan mau ke Wasirauen hari ini. Kita mau hiking di daerah sana. Sekarang lagi sarapan dulu. Nächste Haltestelle, Steineck. Halt auf Verlangen.
Udah sampai kita di Wasserauwen. Kita rencananya mau ke Sialpsi. Ya, tempat ini tuh sejam dari St. Gallen. Naik kereta. Siang dulu. Sandwich telur keju. Oke, habis makan kita buru-buru jalan lagi karena udah kelihatan awan gelap nih, takutnya hujan badai. Nyantai dulu, nyemil blueberry. Blueberry di sini murah ya,
Satu CHF aja, alias cuma 16 ribuan aja, 125 gram. Sambil nyantai kita mau cerita pengalaman kita waktu di nginep di hut itu Golden Horn Butte ya. Iya. Pengalaman lumayan creepy. Iya, tapi kita berdua tuh ternyata punya kayak dua hal yang berpikirnya yang berbeda gitu. Jadi kan waktu kita nyampe itu udah sekitar jam 7 malam. Gak ada siapa-siapa lagi gitu di hut itu tuh cuman kita berdua aja. Kita lihat di reservasi juga cuman kita ya berdua yang reservasi. Ya. Oh ya, jadi posisi hutnya juga kan itu dari pintu utama masuk itu buat tempat nyimpan sepatu. Nah, lalu ada pintu ada lagi masuk. Itu harus pakai kode ya. Harus pakai kode. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk, harus orang yang udah booking, udah kontak sama yang punya hutnya, baru bisa masuk ke dalam hut itu gitu. Kalau nggak bisa masuk karena ada kodenya. Pas mau tidur juga masih ngerasanya ya aman gitu karena jadi kan udah masuk tuh dari pintu kode kan itu area makan. Ya, area naik makan. tangga lagi kayak ke langit-langit gitu, itu baru area tidurnya. Nah di situ tuh bisa diselot, bisa dikunci juga gitu. Udah gua kunci, cuman kayaknya mungkin gua nguncinya nggak sampai yang kayak bener kunci ya. Terus udah gitu ya pas mau tidur kita ngerasanya ya aman-aman aja ya, nyantai-nyantai Udah aja jam gitu. 9-an lah kita Tidur kita nyantai lah, udah aman, rasanya udah cuma kita berdua, pintu depan juga harus pakai kode gitu kan. Ya. Jadi nggak ngerasa gimana gitu. Terus sekitar jam 12-an kedenger bunyi krusuk-krusuk gitu di bawah tuh. Terus makin lama tuh semakin jelas krusuk-krusuknya dan jelas gitu ada orang di bawah gitu, kayak cowok-cowok gitu lagi kayak ngobrol gitu, mereka gegerutuan gitu. Terus gue pikir, kalau gue tuh mikirnya tuh kenapa bisa ada subuh-subuh datang orang masuk ke dalam hut gitu, tapi kan harus pakai kode ya. Tapi orangnya jelas di bawah gitu dan berusaha naik juga gitu ke ruang tidur kita teh. Gue tuh jadi takut, gue pikir aduh si gue mah takut itu teh psikopat gitu orangnya. Jadi gue tuh udah deg-degan banget, dan ternyata tuh selama gue bangun dan deg-degan kan nggak berani gerak sama sekali karena takut bikin suara gitu, dan takut orang itu orang jahat gitu, orang psikopat gitu. Jadi gue nggak mau bikin keributan apapun gitu. Ternyata si Ferry itu udah bangun juga pas itu. Ya, jadi gue juga ngerasa dia udah bangun juga. Iya. Padahal udah tidur, kita sama udah tidur. Terus tiba-tiba ada bunyi-bunyi, kita sama-sama bangun, tapi nggak berani gerak sama sekali, nggak berani ngasih ngomong. Iya, diem aja Gue gitu pikir kita. tuh, udah besok pagi aja lah. Emang ada kayak bunyi duk-duk gitu. Iya. Duk gitu. Kalau gue denger memang orang-orang ngobrol gitu. Sama ada orang ngomong tapi kayak bahasanya yang kita nggak kenal gitu. Iya, Jadi iya. bingung juga gitu. Iya, makanya gue takut itu orang jahat gitu. Terus tuh kan itu tuh ruangannya nggak dibuka semua, di tempat tidur kita juga ada pintu yang terkunci gitu. Iya. Jadi lumayan horor juga sih sebetulnya sih. Iya. Udah bunyi duk-duk itu kan, apalagi hut udah tua gitu. Iya. Hut udah tua, gue Dan pikir teh kayak di atas antah berantah gitu, di atas gunung gitu kan. ntar angin gitu, apa ntar juga hilang lah. Tapi nggak hilang masalahnya gitu. Iya. Nggak hilang, makin jelas suaranya. Terus tiba-tiba kebuka aja itu pintu kamar. Iya. Dari Udah, bukanya kan iya. pintunya dari bawah ke atas gitu. Karena di langit-langit kan Di kita langit-langit. tidurnya. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum itu gue udah bunyi merasa kriet kayak gitu. iya, gue tuh udah merasa kayak udahlah aman, udah gue slot, gue inget udah gue slot. Tiba-tiba kebunyi kriet, kebuka, gue langsung shock dong, langsung ngebangun. Aduh, gue tuh langsung ngeliatin. Udah gitu orangnya tuh cuma pakai senter yang merah gitu kan. Ya. Gue jadi semakin takut lagi. Siap tuh gue tuh gitu ya. Ternyata tuh cuman kayak grup cowok 3 orang. Mereka tuh lagi, namanya di sini tuh ski touring gitu. Jadi mereka lagi tour ski gitu, dan baru nyampe di hut itu memang subuh gitu. Yeah. Jam 12 malam, jam 5 pagi mereka udah pergi lagi. Dan sempet sih memang lagi takut-takutnya itu tuh sempet positive thinking juga ya, kita berdua berpikir kayak oh ya mungkin itu pengurus hutnya yang datang, jadi bunyi suaranya tuh dari ruangan hut yang areanya ditutup yang kita nggak bisa akses gitu. Ya. Itu parah banget ya, dan itu takut banget sih. Kayak pertama kalinya kita nginep di hut dan dapat pengalaman itu, jadi kayak gue tuh lagi di subuh-subuh itu anjing, gue udah nggak mau nginep di hut lagi, gue udah nggak mau nginep di hut lagi. Gue juga bener-bener horor pisan sih itu. Gue pikir teh ntar juga hilang lah suara angin, suara apa. Karena dia makin hutnya jelas suara duk-duk kayak Iya. digedor-gedor gitu, apa langit-langitnya. iya Kayak ada
orang jalan lah gitu. Iya, karena hatnya tuh memang kita tuh hatnya kan namanya winter room, jadi nggak ada penjaga hatnya. Kalau biasa dia lagi buka itu biasa ada penjaga hatnya. Ya. Mungkin itu bisa dicoba lagi nanti kalau ada penjaga hatnya. Kemarin kita benar-benar berdua. Iya. Oke, gitu aja ceritanya. Oke, sekarang udah nyampe di Airbnb lagi. Oh iya, ini gue kasih lihat sedikit kamar Airbnb kita di St. Gallen. Simple aja sih kamarnya. Ini ada kasur di sini, meja, sama itu ada meja juga. Oke, Sherry lagi masak makan malam. Coba deh kita lihat masak apa. Masak apa sih ya malam ini? Masak ayam yang sudah dibumbuin sama kentang oven. Malam kita sudah jadi. Gimana coba kentang oven saya? Enak. Crunchy? Tetap crunchy. Kayaknya udah setengah goreng soalnya. Tambah ayam bumbu butter. Mari makan. Ayamnya gede ya.